Nabi Muhammad SAW memberikan pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata dia? Ya ulam. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih anak-anak. Ya ulam, qul la in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in. Berkumpul semua orang di dunia ini ingin membunuhmu, menyantetmu, memudaratkanmu, menganiayamu, menzalimimu, la yadurruka, mereka tidak akan pernah mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaik, kecuali itu memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? La taqlaq min tadabiril bashar. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah cemas atas konspirasi manusia. Kenapa? Fa inna aqsa ma yastati'una fi'lahu, karena yang paling bisa dilakukan manusia, yang paling bisa dicapai manusia adalah tanfidh iradatillah. Mereka hanya bisa melaksanakan yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pikiran kita selalu disembuhkan oleh Al-Quran. Pikiran ini pintu setan masuk. Setan masuk ke dalam pikiran. Kunci setan itu masuk ke dalam pikiran melalui dua huruf, lau. Bahasa kitanya kalau. Kalau lah dulu gini, kalau lah dulu gini, kalau lah dulu gini, kalau lah dulu gini, kalau. Maka kalau sudah satu kali kalau masuk, itulah mau kita menung panjang. Kalau. Itu lama-lama mau senyum sendiri. Jangan kan sama orang, sama angkot pun bisa senyum. Makanya kata Nabi, jangan pernah berkalau. Begitu kalau itu datang, langsung putus dia dengan ayat-ayat. Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran itu nanti datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Ada seorang laki-laki namanya Irfan. Nama ayahnya Hamka. Nama lengkapnya Irfan Hamka. Menulis buku judulnya Ayah. Buya Hamka menulis buku untuk ayahnya. Judul bukunya Ayahku. Anaknya menulis buku juga untuk dia. Namanya Ayah. Di situ Irfan menulis, Buya Hamka duduk baca Quran 6 juz. 6 juz baca Quran. Kemudian Irfan bertanya kepada Buya Hamka, lama betul ayah duduk tadi baca Quran? Ya. Berapa banyak ayah baca? 6 juz sekali duduk tadi. Kenapa ayah banyak betul baca Quran? Supaya pikiran ayah sibuk dengan Al-Quran sehingga melupakan almarhumah ibu. Waktu itu istri Buya Hamka baru saja meninggal dunia. Dia ingin supaya pikirannya itu sibuk dengan Al-Quran. Sekarang orang kalau pikirannya sibuk dengan dunia, dia pergi ke tempat-tempat meditasi, suruh pejamkan mata, tarik nafas panjang. Tahan. Tak tahan ke atas, keluar ke bawah. Kosongkan semua, kosongkan, kosong. Gimana kalau datang malaikat maut pas kosong itu? Marabbuka, kosong. Islam tidak mengajarkan kita kosong. Tertulis besar-besar di pintunya, how you can stop your mind. Ternyata kalau habis makan pepek lancar bahasa Inggris. How you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda? Jadi sebenarnya tidak ada itu yang namanya menghentikan pikiran. Yang ada itu adalah mengalihkan objek konsentrasi pikiran. Makanya kalau kita masuk ke rumah-rumah itu, diajarkan untuk mendengarkan suara kicau burung. Fokus, dengarkan suara kicau burung. Kita yang orang kampung, saya gak bisa saya mendengar kicau burung itu. Terbanyak saya sarang walet. Dengarkan suara gemericik air. Lupakan semua masalah. Lupakan masalah hidup Anda. Dengarkan gemericik air. Hirup aromaterapi. Lupakan THR belum cair. Lupakan gaji 13 masih tersendat. Lupakan APBN defisit. Nggak bisa bro.
Itu hanya mengalihkan konsentrasi. Orang Islam tidak mau dibodoh-bodohi. Dia langsung diberikan Al-Quran yang mematri pikiran manusia bahwa engkau tak ada apa-apanya, yang ada hanyalah Allah. Yang maha besar itu adalah Allah. Sebesar apapun ujianmu, sebesar bukit Uhud 7 km, angkat tanganmu berkata Allahu Akbar. Ulangi sekali lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Selama ini kau dipuji-puji orang, walhamdulillahi katsira. Kau merasa dirimu dikotori orang, aku memang kotor, aku memang banyak salah, aku memang banyak dosa. Yang suci itu hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada presiden, penguasa, direktur. Aku sedang mewajahkan wajahku kepada Dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Serahkan semuanya diriku ini kepadamu ya Allah. Setelah itu serahkan 4 kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi sebenarnya kalau kita balikkan semua pikiran kita ini kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada sholat, makanya sholat itu kita disuruh berpikir, memikirkan, khusyuk kepada Allah. Banyak orang sholat tapi sholatnya tidak menenangkan. Kenapa? Karena tidak sempat dia memikirkan bacaan-bacaan itu, saking kencangnya. Sholat yang kencang itu bukan 4 mazhab, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali. Itu Imam Valentino Rossi. Malam ini alhamdulillah nikmat guru kita. Sebelum itu tadi guru kita juga Qori. Ibu bapak tinggal cari, ada itu Facebook beliau, Ausi, AOSI. Nah, cari, followernya banyak, ramai, lebih 1 juta. Bisa juga ada channel YouTube beliau. Saya termasuk ngefans dengan beliau. Tapi fans saya pertama, saya ngefans kepada Habib Profesor Said Agil Al-Nawar. Sudah saya rekam tadi. Sudah saya kirim ke nomor beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat para penghafal ahli Al-Quran ini. Amin. Jadi yang pertama disembuhkan Al-Quran itu adalah pikiran. Yang kedua, turun dari otak ke mulut. Orang kalau banyak masalahnya, ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Itu maka ceramah saya nggak panjang malam ini. Man kasura kalamuhu kasura saktu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua ini, siapa yang paling banyak salahnya? Kalau boleh disebut, janganlah kuatkan. Kalau kita dengar orang ngomong bicara tak berhenti-berhenti, habis itu ulang balik, udah 2 kali, 3 kali ulang, macam CD kaset rusak, itu terjadi sesuatu. Kalau bahasa kampung kami, something wrong. Ada terjadi sesuatu. Makanya untuk mengobati mulut lisan ini supaya tidak bercakap macam-macam, obatnya adalah Al-Quran. Buka Quran, kita tak hafal Quran. Kalau Habib hafal Quran, dia tinggal mengulang bacaannya, tapi kita tinggal baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Baca Quran itu ada nahan nafas. Dalam menahan nafas itu ada terapi nafas. Orang yang nafasnya ditahan, gerak detak jantungnya normal. Detak jantung yang normal itu bunyinya normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung itu tidak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh cinta. Makanya orang yang baca Quran jantungnya tenang. Kenapa? Karena nafasnya dia tahan. Gak boleh mencuri nafas. Salah itu dalam penilaian. Maka bacanya betul. Kalau nafas pendek, ya pendek, dipotong. Makanya ada wakaf wal ibtidah.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah. Maka ketika kita fokus pada bacaan Al-Quran, pikiran kita tidak melayang ke yang lain. Itulah maka kita disuruh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, insya Allah semua pikiran, semua hati, semua cakap orang. Sebetulnya hidup ini tidak susah. Hidup ini tidak susah. Yang susah itu adalah mendengarkan cakap orang. Zaman dulu, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, tidur kita. Tenang kita di kamar. Zaman sekarang, kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, masuk kita ke kamar, pusing kepala kita. Kenapa? Buka Facebook, di komen orang. Buka Instagram, di komen orang. Buka TikTok, di komen orang. Buka YouTube, di komen orang. Yang Ustaz omongin ini siapa? Saya. Oh, jadi Ustaz baca juga komen-komen orang di medsos itu. Saya baca. Kenapa nggak pernah Ustaz balas? Saya nggak tahu passwordnya. Semua saya serahkan ke admin. Karena kalau saya baca itu semua masuk ke kepala, pecahlah kepala saya. Dunia sebesar ini mau kita masukkan ke dalam kepala sebesar ini, pecah pembuluh darah. Mana bisa? Makanya jangan scroll. Tutup itu laptop, tutup itu HP, baca Quran, tenang pikiran. Kalau tak percaya, praktekkan. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya Ustaz gak ada ingat komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok? Ada beberapa komen yang saya ingat, nyangkut juga di pikiran saya. Ada beberapa komen itu saya baca. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Sedangkan Pak Asisten yang iktikaf di Masjidil Haram berhari-hari saja nggak dapat ijazah dari Ustaz Taqwa, apalagi saya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah paham bahwa cakap orang masuk ke telinga, cakap orang ini kan Pak Ustaz nggak perlu kita dengarkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan 10, keluar telinga kiri 9, masih nyangkut 1. Jangan dengar sama sekali, sumbat, baca Al-Quran. Tidak ada obat selain Al-Quran. Maka sudah tepat sekali nih gambar-gambar di ruangan ini adalah kalau kita tengok menenangkan. Nengok ke dinding, Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunkan dosaku, ayah ibuku, dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Di ruang tamu kaligrafi, di mobil suara MP3 Quran, ketika naik motor mendengarkan MP3 Quran. Wa idza quri'al Quran, ketika Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar diam-diam baik-baik, wa ansitu, perhatikan diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Jadi waktu sholat isya mendengarkan Quran, sholat tarawih mendengarkan Quran, sholat witir mendengarkan Quran. Mulai acara guru kita pula melantunkan ayat Al-Quran. Ini rasanya pulang dari rumah Abah Haji Alim ini, semangat kita ini sudah full, ibarat cas HP full, tapi 2-3 hari lagi lowbat. Nah, kamu mesti dengarkan terus Al-Quran. Boleh kami dengar Quran melalui YouTube Pak Ustaz? Boleh. Gimana cara mencari kori-korinya di YouTube itu? Mudah aja, buka aja www.youtube.com. Tulis di search itu, tulis di situ Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Kenapa? Share ke kawan kamu. Alhamdulillah Ustaz, udah saya share. Kau udah dengar belum? Dengarkan dulu, nikmati bacaannya. Supaya apa?
Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mana dulu? Sama. Kenapa sama? Karena yang pertama dikasih Allah kepada maaf cakap janin dalam kandungan yang pertama dapat sama. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sama dulu baru basir. Sama basar kalam. Setelah mendengar ingin menengok. Banyak orang mendengar. Saya pergi ke panti tunanetra di Jakarta, menyerahkan beras bantuan dibawa oleh artis-artis hijrah musyawarah. Sampai di tempat tunanetra tadi, penyerahan beras oleh Ustadz Abdul Somad kepada ketua panti tunanetra. Habis itu setelah menyerahkan beras dipegang mereka badan saya. Oh, Ustadz Somad kurus ya. Saya bisa, kenapa Bapak ngomong itu? Saya selalu dengar ceramah Ustadz, suaranya sepertinya gemuk katanya. Saya mau nangis gak jadi. Jadi yang pertama itu mendengar, sam'an. Setelah mendengar baru menengok. Inna sam'an wal basar wal fuad. Hatilah yang merenung. Dari hati baru naik ke pikiran. Sebetulnya yang berpikir itu hati atau otak Pak Ustaz? Yang satu mengatakan yang berpikir itu adalah hati. Mana dalilnya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau begitu yang berpikir itu sebetulnya hati. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit diangkat, bagaimana bumi dihamparkan? Maka yang berpikir itu adalah hati, kata dia. Tapi kata filosof, yang berpikir itu adalah otak. Makanya orang selalu mengatakan, kau tak pernah berpikir ya. Mana pernah orang bilang, kau tak pernah berpikir. Tak pernah kau berpikir. Tapi ada yang mengkombinasikan al-jam'u bainar ra'yain. Kata dia semua berawal dari hati. Dari hati ini naik ke kepala. Dari kepala ini turun ke mata, turun ke tangan, turun ke kaki. Dalilnya mana? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin otak, ubun-ubun bagian depan. Kazibatin pembohong. Khati'atin pelaku dosa. Loh, yang bohong kan lidah, yang buat dosa kan tangan, yang buat dosa kan kemaluan. Karena diperintahkan oleh otak. Makanya kalau darah dari jantung tidak normal naik ke otak, otak kurang dapat oksigen, maka terjadi kesalahan perintah, loading, lowbat, low, lambat mikir, tell me dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara kurang. Di Ramadan ini darah kita mengalir kencang ke otak. Kapan? Ketika kita sedang sujud tarawih. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa orang Islam itu sholat tarawih tapi sakit? Kenapa orang Islam itu sholat tarawih tapi otaknya tidak sempurna dapat oksigen? Karena darahnya baru sampai dengkul dia udah tegang. Kalau bolehlah jantung itu bercakap, darah itu ngomong. Kata darah itu apanya maksud kau ini? Makanya kalau sempurna lah sholat tarawih ini. Cuman kadang-kadang orang kita ini kalau imam itu slow, tak mau pula dia datang lagi. Wal awwal wal akhir, yang pertama dan terakhir. Subhanal malikil ma'bud. Imamnya lambat kita cabut. Membaca tasbih memuji Allah masjid-masjid 8 malam lagi tolong perbaiki bacaannya. Beberapa masjid yang saya dengar macam kencang kali dia baca, padahal itu pujian kepada Allah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh.
Kadang ada masjid yang kita dengar bagus, pas ditengok rupanya flash disk. Makanya dilatih Bilal ini. Ada pula sebagian masjid udah tak mau lagi pakai Bilal. Ini perasaan dulu masjidnya ada Bilalnya. Ya Pak Ustaz, ini kenapa nggak Bilal lagi? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dulu satu kali istirahat namanya tarwihah, dua kali istirahat namanya tarwihah, tiga kali istirahat namanya tarwihah, tarawih. Ketika mereka duduk istirahat, sebagian sahabat itu, sebagian tabi'in itu, sebagian tabi'in itu tawaf di samping Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian yang tidak mampu tawaf, mereka sholat sunat pendek, duduk istirahat. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela, di celah-celah tarawih. Ini Somad ini ngawur nih karena nggak ada dalilnya. Bukan dari saya belum pernah ceramah menurut saya. Itu dari kitab Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, yang berfatwa ketua komisi Fatwa Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Syekh Atiyah Sohar. Kata Syekh Atiyah Sohar, bertasbih di sela-sela tarawih itu dalilnya adalah dari perbuatan sahabat, tabi'in yang tawaf waktu duduk istirahat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka kita pun bertasbih. Lalu untuk apa lagi gunanya? Sallu sunnatat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah, supaya jamaah itu tahu bahwa ini masih tarawih belum witir. Karena kadang orang nggak hitungnya entah berapa. Cuman kadang laki-laki beda sama perempuan. Laki-laki ini banyak segatnya, banyak sungkan. Kadang ditanya kawan sebelah, bicara tarawih. Tanya kawan sebelah, bicara tarawih. Sembahyang aja lah. Beda sama perempuan. Kalau perempuan nggak sabar, dia ditanya aja itu imam. Pak Imam, witir atau tarawih? Datang imam, witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Pakai Bilal dengan imam bilang witir 3. Nampak kali gak berperadaban. Kalau menurut saya baguslah pakai Bilal. Ini saya bukan memaksakan, mau nanya Bapak Ibu, kira-kira 8 malam, 7 malam lagi pakai Bilal bagus atau tak pakai Bilal? Terserah, mau nggak pakai Bilal, nggak pakai imam pun nggak apa-apa. Sholat tarawih masing-masing. Tapi nggak dapat kita pahala qiyamul lail. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang sholat sama imam sampai salam, sampai selesai, maka dia dapat pahala seperti sholat qiyamul lail sepanjang malam. Ini kadang banyak asal habis tarawih pulang. Pas ditanya, kenapa pulang? Saya mau witirnya nanti di rumah Pak Ustaz. Pas ditanya bini ini enggak juga witir. Sholat dulu, selesaikan witir, barulah pulang ke rumah. Nanti setelah itu, ya tapi kalau sudah witir kita nggak bisa lagi sholat malam. Siapa yang bilang? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli 8 raka'atin, summa yutiru bi 3, summa yusalli raka'atain. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kemudian apa kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab? Ini dalil boleh sholat sunat lagi setelah witir. Jadi tadi kita sudah witir, pulang ke rumah tidur. Tolong tidurnya jangan lama-lama, jam 10 langsung tidur. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam cukup bangun. Saya nggak biasa tidur cepat Pak Ustaz, begadang. Payahlah nanti bangun malam. Gimana caranya biar supaya cepat tidur malam nih Pak Ustaz? Pulang dari sini, mampir ke warung, makan antimu. Tapi setengah, jangan sepapan. Kok sepapan dimakan malam takbir baru berbangun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita sehat,
mulut kita baca Quran, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Pak Ustaz kalau zikir itu gak busuk kalau kuat-kuat, adalah mati. Boleh Pak Ustaz. Wa'dzkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Oh, jadi kalau gitu gak boleh lah tahlil kuat-kuat la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bertahlil itu bergoncang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gunanya untuk apa? Mengusir hantu setan di dalam tanah, suster ngesot, mak lampir, supir golong. Mana dalil? Mana dalilnya bahwa kuat-kuat zikir itu mengusir setan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan dikumandangkan, berlarilah setan tunggang langgang wa 'alaiha duratun. Durat bahasa Arab itu kaya sekali. Maaf cakap. Kentut itu kalau berbunyi durat, kalau tak berbunyi fusa. Hebat. Masalah bau tak ada karena sama-sama busuk. Wa 'alaiha duratun, sampai setan-setan itu terkentut-kentut. Itulah dalil kenapa bertahlil itu kuat, mengusir hantu setan, ruqyah itu kuat. Kebetulan ada musabaqah tilawatil Quran di Indragiri Hulu Riau. Saya salah satu dewan juri. Pagi-pagi lewat saya di hotel tempat penginapan peserta, dipanggil saya. Ustaz. Ada apa? Saya bilang, tolong ruqyah, ada kerasukan satu qari'ah. Mau bilang gak tahu, kita malu kan? Masa Ustaz Somad bilang gak bisa? Bisa sih. Kenapa lah setan tidak keluar? Saya tengoklah cara dia membaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Patutlah setan tidak keluar. Mana telinga kanannya sih? Di telinga kanan saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat. Entah karena setan itu takut, entah dia terkejut, Allah malam. Sehat. Sesudah anak perempuan itu sehat, saya mulai mas. Karena di beberapa tempat, kalau sehat, dinikahkan sama yang mau ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka disuruh rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak didekati setan. Gimana cara membaca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa membaca Quran itu kuat? Supaya didengar telinga dan didengar oleh yang lain. Itu amalan mulut. Sebetulnya amalan mulutnya apa aja Pak Ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, istighfar, astaghfirullahalazim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bidzambika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apalagi Pak Ustaz? Shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari iha wa ala
Aku tengok mulut kau bergerak, gerak-gerak aja. Jadi yang nampak kali kita tak apa. Tapi yang dimuliakan Allah, Al-Quran menyembuhkan pikiran, Al-Quran menyembuhkan lisan. Yang terakhir yang ketiga, Al-Quran menyembuhkan hati. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan mulutmu ketika malaikat Jibril datang membaca ayat. Malaikat Jibril datang membaca ayat, nama metodenya talqin. Guru baca, murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Murid mengikuti, tapi ada tiba-tiba ayat itu masuk ke dalam qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan kita ini ada segumpal, ada sekepal. Orang kita menyebutnya jantung. Kenapa disebut jantung? Karena memang besarnya sebesar jantung pisang. Sesuai dengan badan. Badan saya sebesar ini, tangan saya sebesar ini. Sebesar inilah jantung saya. Oh, itu bukan jantung Pak Ustaz. Kalbu itu hati. Ya daripada berkelahi, yang satu bilang jantung, yang satu bilang hati, saya mendamaikan. Kita pakai dua-duanya, jantung hati. Makanya seorang suami berkata kepada istrinya, kau adalah jantung hati. Kenapa? Karena kalau berhenti degup detak jantung itu mati semuanya. Maka hati ini diisi Al-Qur'an. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi mulia, Jibril namanya. Gua tempat turunnya Al-Quran menjadi mulia, Gua Hira namanya. Malam turunnya Al-Quran menjadi mulia, malam Lailatul Qadar namanya. Kota tempat turunnya Al-Quran jadi mulia, Makkah dan Madinah namanya. Dan hati yang diturunkan, dimasukkan Al-Quran ke dalamnya menjadi ikut mulia. Maka letakkanlah Al-Quran di dalam hati lewat hafalan-hafalan. Mudah-mudahan anak-anak, kalau kita tak bisa hafal Quran, anak cucu kita semuanya menjadi para penghafal Quran. Bawakan anak ke Habib, mintakan doanya, mintakan ijazahnya, supaya anak kita menjadi para penghafal Quran. Saya ini sakit hati Pak Ustaz, saya ini preman, saya ini penjahat, saya nggak baca Quran. Saya mau anak saya ngapal Quran. Mantap. Ini kadang ada orang tua nih, saya tak bisa baca Quran Pak Ustaz, saya bodoh. Saya mesti anak saya lebih bodoh dari saya. Bagaimana kita nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah? La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maka isi hati dengan Al-Quran. Amal badan tegak, rukuk, sujud. Tapi ada amal hati. Apa itu amal hati? Ikhlas, qanaah. Qanaah merasa cukup. Ridho. Yang paling tinggi di antara semuanya adalah ridho. Makanya kita waktu tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa minta ridho baru surga? Karena kalau minta surga belum tentu dapat ridho. Tapi kalau minta ridho pasti dapat surga. Mudah-mudahan kita ini semua dapat ridho Allah. Amin. Pas saya bilang mudah-mudahan semua kita dapat ridho, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Ibu kok nggak bilang amin? Aku udah dapat ridho. Rupanya nama suaminya Pak Ridho. Nanti ketika semua manusia ini masuk ke dalam surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Setelah itu Allah bertanya, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Kalian semua dapat semuanya sudah. Apa yang kalian mau? Penghuni surga menjawab satu, ridhaka. Kami sudah dapat semua ya Allah, tapi kami belum dapat satu, ridho. Apa kata Allah? Yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima takdir. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridho menerima takdirku,
walam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? Makanya minta ridho. Pagi sebelum matahari terbit kita sudah minta ridho. Raditu billahi rabba. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Jangan beribadah minta surga, karena kalau kau beribadah minta surga cuma dapat surga. Tapi kalau kau beribadah minta ridha, maka semua akan kau dapat. Mana buktinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun dikasih Allah kalau engkau ridha. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kitab tasawuf, apa kata ulama? Aku tahu kapan aku diridhai Allah. Hah? Dari mana kau tahu kau diridhai Allah atau tidak? Aku tahu kapan aku diridhai Allah. Dari mana kau tahu kau diridhai Allah atau tidak? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku diridhai Allah. Apa itu ridha? Sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa tenang ketika melewati takdir Allah. Itulah dia ridha. Memang bercakap aja yang enak ini, menggerakkan anak lidah aja yang mudah. Pas kita kena musibah itu, hilang semua ayat-ayat, hilang semua hadis-hadis ini. Kurang hebat apalagi Sayyidina Umar ibn Khattab, begitu datang ujian, meninggal Nabi Muhammad SAW, dicabutnya pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, kupancung kepalanya. Padahal dia hafal Quran, padahal dia menulis Al-Quran. Kenapa dia bisa lupa? Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, ada Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Afa in mata, kalau dia mati meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, apa kata Nabi? Ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan milih jalan yang lain, saking takutnya sama Umar. Begitupun ketika musibah datang, hilang juga ayat. Apalagi kita. Umar bin Khattab lewat di jalan ini, lagi setan. Kita seperjalanan sama setan. Makanya bunyi ayatnya, wa wassa Ibrahimu bi banihi wa Yaqub. Ingatlah ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wassa. Tapi kalau kita saling menasehati, kebetulan saya ingat ayatnya, saya bacakan. Tapi ketika saya yang terkena musibah, datang Ustaz Ambil, datang Ustaz Taqwa, datang para asatis Masfurah membacakan ayat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Karena kita dilupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut manusia karena lupanya. Itulah, lupa dia ayat, lupa dia hadis, lupa dia yang ceramah. Itu maka direkam di channel Ustaz Abu Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena saya sendiri pun lupa, entah apa-apa yang sudah saya cakapkan. Maka diingatkan orang lagi, dipotongnya video itu dikirimkan. Kan Ustaz yang ngomong begini dulu. Oh iya, lupa. Sampai masanya kita dilupa. Lupa rumah, lupa nama, lupa. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Beberapa hari yang lalu datang orang ke rumah saya. Kata dia ada gejala darah tinggi, kolesterol, gula darah. Akhirnya kata dia, aku koma, katanya, gak ingat. Gak ingat. Saya tanya, yang gak ingat ini semua atau bini aja? Karena pernah juga ada jamaah ini gak ingat, cuma bini aja, yang lain tetap ingat gitu. Tapi biar dimuliakan Allah, kalau kita jaga yang tiga ini dengan Al-Quran, jaga pikiran dengan Quran, jaga lisan dengan Quran, jaga hati dengan Quran, insya Allah kita mendapatkan kesembuhan melewati ujian-ujian Allah. Kenapa orang gak sholat badannya sehat? Orang gak pernah sedekah hidupnya tenang? Kenapa orang yang baik ujian hidupnya banyak, Pak Ustaz? Allah kalau sayang sama hamba, ketika Nabi ditanya man asyaddun nasi bala'an
Siapa orang yang man ahabbun nas ilallah? Siapa orang yang paling dicintai Allah? Apa kata Nabi? Asyaddun nasi bala'an. Orang yang paling banyak ujian hidupnya. Kalau ujian bertubi-tubi itu tanda Allah sayang. Kalau ada dosanya sedikit langsung dihapuskan Allah. Hatta yamshi 'alal ardi makanat 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya sedikit pun. Mudah-mudahan segala kesulitan hidup kita ini itu kita husnuzan pada Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yaslakuha. Duri yang menusuk tapak kaki, berjalan kita bertiga. Yang dua nih nyantai aja. Pas giliran kita mencucuk duri tapak kaki. Kita husnuzan. Boleh jadi dengan itu dihapuskan Allah dosa-dosa kita. Apa dosa saya Pak Ustaz? Apa dosa saya Pak Ustaz? Kalau ada orang mengaku begitu, saya tidak ada dosa. Saat itu dia sedang berdosa. Karena dia adalah tempat silap, lupa dan salah. Kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, ujian hidup, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah menghapus dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, Allah sebenarnya sudah memasukkan nama kita ke dalam surga Jannatul Firdaus. Cuma ketika ditengok amalnya kurang. Syarat masuk surga Firdaus amalnya 1 kilo. Amal kita cuma 9 on. Maka untuk melengkapinya dikasih Allah ujian. Kalau sabar, lengkap syarat masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tapi ada satu lagi. Kenapa Allah buat ada ujian hidup? Supaya sujud kita lebih lama, supaya doa kita lebih khusyuk. Hidup ini kalau tidak ada ujiannya, kalau tidak ada sakitnya, kalau tidak ada susahnya, kalau tidak ada dukanya, orang lupa sama Allah. Makanya dibuat Allah itu semua supaya kita merasakan lezatnya munajat. Ketika bersujud itulah menetes air mata. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu pengalaman hidup saya. Ketika saya sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa susah, itu sujud itu rasanya nikmat sekali. Tapi kalau pas lagi nyantai tenang, macam stempel pos perang. Tapi begitu kita susah lama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah itu dengan 2. Yang pertama husnuzan, yang kedua adalah ridho, menerima segala ketetapan Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Saya nggak mau juga besok pagi di jamaah tak ada satupun yang berusaha. Toko-toko tutup semua. Terus ditanya, kantor gubernur pas mau diajak oleh Pak Asisten rapat gimana planning visi-visi ke depan, kita serahkan aja semua pada Allah Pak Asisten. Tidak juga mau begitu. Kita ini bukan jabriyah, kita ini bukan orang yang majbur. Kita ini adalah fa'idha azamta, kalau kau sudah azam bertekad, fatawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita, kebaikan buat Abah Haji Kemas Abdul Halim beserta seluruh keluarga. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada Sohibul Bait beserta seluruh keluarga, diberikan kesembuhan, kesehatan, dilepaskan dari segala kesulitan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini disampaikan Allah bi barakati suratil Fatihah.